Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita di 5 menit penuh harapan, sukacita oleh Allah Roh Kudus memenuhi kehidupan kita sepanjang hari ini Bapak Ibu. Kita lanjutkan pembelajaran kita masih tentang Simson Bapak Ibu, hakim yang cukup kontroversial ini. Nah, kemarin kita sudah cerita dia tertarik dengan perempuan di Timna, lalu dia minta orang tuanya untuk melamar. Setelah kemudian orang tuanya melamar untuk Simson walaupun orang tuanya sebenarnya keberatan, kemudian Simson pergi untuk mengawini perempuan itu. Lalu kemudian ketika dia pergi untuk mengawini perempuan itu, Bapak Ibu, kepada dia diberikan 30 teman laki-laki sebagai teman mempelai pria dari orang-orang Filistin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, dalam perjalanan untuk mengawini perempuan itu, firman Allah berkata dia menyimpang, dia berbelok untuk melihat apa yang terjadi dengan singa yang dia cabik-cabik itu. Yang cukup mengagetkan kemudian ternyata bangkai singa itu dipenuhi dengan lebah. Lalu kemudian lebah itu entah bagaimana Bapak Ibu, Simson kemudian datang, dia keruk itu karena kemudian ada madu yang manis dari sana. Kemudian dia makan madu itu. Saya tidak tahu apakah dia disengat oleh lebah-lebah itu, tetapi Bapak Ibu dia dengan begitu mudah mengambil madu itu, lalu kemudian memberikannya juga kepada orang tuanya, kedua orang tuanya Bapak Ibu. Lalu kemudian ketika sampai kepada perkawinannya dengan perempuan Timna itu, bersama dengan teman-temannya, sahabat-sahabatnya 30 orang itu, kemudian dia membuat teka-teki, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia menceritakan teka-teki kepada ke-30 orang itu. Dan dia berkata begini, kalau mereka bisa menebak, Simson berjanji akan memberikan 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran jika ke-30 temannya selama pesta 7 hari 7 malam diadakan untuk perkawinan Simson itu, maka mereka akan beroleh hadiah itu dari Simson. Tapi jika ke-30 temannya tidak bisa menjawab teka-teki dari Simson, maka teman-temannya itulah yang harus memberi 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Jadi Simson kemudian membuat teka-teki, lalu kemudian ke-30 temannya sepakat dan berkata, ayo berikan teka-tekimu kepada kami. Nah, ke-30 orang ini adalah orang-orang Filistin Bapak Ibu. Kemudian dia berkata, teka-tekinya, dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Itulah teka-teki yang dia dapatkan setelah dia mencabik-cabik singa, dan dari singa itu keluarlah madu. Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Bapak Ibu, kemudian ke-30 teman-temannya ini, orang Filistin ini, tidak bisa menjawab teka-teki Simson. Sudah 3 hari mereka terus-menerus tidak bisa menjawab. Sampai kemudian mereka merayu-rayu istri Simson. Ketika mereka merayu-rayu istri Simson, sampai kemudian istrinya merayu-rayu Simson. Apa arti dari atau teka-teki itu? Apa arti dari teka-teki Simson? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu kemudian istri Simson itu setelah mendapat jawaban dari Simson apa arti dari mimpinya, memberitahu kepada 30 teman-teman itu. Sehingga kemudian ke-30 teman-teman orang Filistin itu bisa menjawab teka-teki Simson. Bapak Ibu, ada pelajaran yang kita bisa renungkan bersama-sama. Coba perhatikan bagian ini bersama-sama. Bagaimana engkau memperhatikan pasangan hidupmu? Seperti apa engkau mendidik pasangan hidupmu? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ini tidak benar, ini tidak benar. Tapi saya mendengar beberapa dulu orang-orang tua berkata, ini sekali lagi ini tidak benar Bapak Ibu ya. Tapi saya mendengar perkataan orang tua berkata begini, istri itu setan bantal, begitu. Itu perkataan yang cukup keras dan diskriminatif sebenarnya ya. Nah, tapi pelajaran dari perkataan itu, bagaimana kita bisa mendidik pasangan kita, istri kita, bagi istri, suami kita. Karena pasangan itu saling mempengaruhi. Itulah sebabnya pasangan yang tidak benar cenderung mempengaruhi yang tidak benar kepada pasangannya yang lain. Pasangan yang benar bisa mempengaruhi yang benar kepada pasangan yang lain. Bapak Ibu, karena itu betapa pentingnya kita perlu berhati-hati. Kita perlu bertumbuh bersama. Bertumbuh itu seharusnya bersama-sama. Suami istri bertumbuh bersama-sama. Karena keduanya saling mempengaruhi, keduanya saling membentuk.
keduanya sedang memahat kehidupan masing-masing. Jadi kita perlu berhati-hati dengan pasangan kita. Mari kita merenungkan kebenaran ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan sambil Bapak Ibu beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.